semakin enakan badan, semakin fit lagi. Ya senang sih udah ada di posisi sekarang. Kalau waktu itu kan kayak ringkih banget gitu ya, resep banget. Sekarang udah mulai fit, udah mulai bisa berkarya lagi lah. Ini katanya juga udah ngambil job tipis-tipis gitu, bener sih? Tipis-tipis udah ngambil job, udah mulai nge-host lagi sekarang. Terus fashion show juga pemotretan udah diambil. Cuma masih yang kayak gitu yang jadwalnya tuh nggak terlalu panjang seharian gitu kan. Sampai dapat tawaran sinetron cuma kayak belum bisa lah karena pasti lama di lokasi dan terlalu nguras tenaga. Jadi yang sedikit-sedikit aku ambil dulu pelan-pelan kan karena semua kan butuh proses lagi kan. Bisa dibilang ya aku mulai nggak bilang mulai dari nol sih, tapi kayak mulai lagi dari awal untuk semua karya-karyaku di sini. Tapi ini Kak Virus nggak mendampingi nih di kerjaan beberapa nih, nggak apa-apa nih dong Kak Virus? Nggak apa-apa, aman. Hari ini saya kerja juga. Iya, lagi kerja juga. Kebetulan hari ini pas diamprokin adik kakak semua, aku juga pagi ini nggak tahu kalau ada Sony. Jadi kaget juga sih. Soalnya tadi kan aku habis tapping juga yang program aku saat ini, terus habis itu lanjut live ini. Terus ada Renzi, udah gitu kita baju samaan lagi warnanya gitu. Pokoknya ya Virus walaupun nggak ada kan, tapi kan ada keluarga juga di sini gitu kan. Ada terus obat juga udah disiapin, ini yang buat pagi udah dibawa gitu. Sarapannya apa aja udah disiapin juga udah ada. Tapi kalau misalnya kecapean itu sering kayak kambuh ada pusing atau gitu nggak sih sekarang? Iya kayak pusing-pusing dikit-dikit gitu lah, pusing. Cuma ya wajar ya namanya baru penyembuhan, pasti kan kadang naik turun gitu ya. Setahun aja belum ya? Iya belum setahun gitu kan. Jadi Tapi kelihatannya nih padat kegiatan Kakak Sony sendiri. Kak Virus juga nggak mendampingi. Terus Kak Renzi sendiri membolehkan nggak sih jadi protek atau Kak Virus juga protek nggak soal? sebenarnya sih kalau Oni kadang-kadang lagi memang lagi mulai kelihatan kayak oh begini-begini istirahat, emang anaknya nggak bisa diem, maksudnya nge-gymnya dinantiin aja dulu, jangan yang berat-berat. Tapi memang anaknya suka nge-gym ya susah, jadi ya udah penting hati-hati aja. Ya, kemarin soalnya sempat olahraga lagi, mulai kabupan lagi, kayak sakit lagi kepalanya. Makanya kan sebenarnya terus Virus bilang, udah aku bilang ya, apalagi kamu nyoba-nyoba alat baru kan, yang namanya kan kita biasa olahraga terus ada alat ini udah lama nih nggak main alat ini, coba tiba-tiba udah ngalamin sakit kepala lagi kemarin. Terus Virus cuma bilang nggak bisa dibilangin sih. Tapi kalau Kak Virus nggak bisa bilangin gitu, ngadu nggak ke Kak Renzi? Ya kalau misalkan itu suka di grup deh, kalau ini begini, ini begini, ya udah yang paling kita cuma kakak cuma gitu ya, tetep aja gitu namanya anaknya nggak bisa diam, olahraganya maksudnya di stop dulu, dianya yang nggak mau, takut busa, takut gemukan gitu deh. Ini kan udah naik 10 kilo. Ini naik gitu, takut gitu gendut, kan. pokoknya dia sebab ya takutnya deh, makanya gymnya tuh yang harus porsinya di Walaupun belum bisa berat ya, kemarin kan juga sempat liburan ke Bali kan sama anak-anak. gemuk banget nih. Sempat liburan ke Bali sama anak-anak. Ya yang bikin sedih adalah biasanya kan anak-anak pengen gendong gitu ya, kayak Fas, Ejas. Sekarang jadi nggak bisa gendong dia, jadi akhirnya Virus yang gendong. Padahal kan ya harusnya kan tugas aku gitu ya biasanya ya. Terus tapi anak-anak hebatnya bisa ngerti gini, kayak Ejas atau anak aku yang 3 tahun aja pas lagi aku gendong, terus dia ngomong gini, emang Dedi nggak apa-apa ya gendong aku, kan Dedi lagi sakit gitu. Ya Allah, bener banget gitu. Yang umur 3 tahun juga, ayo sini Dedi gendong, kan Dedi sakit. Ya Allah, dia ngerti banget gitu mereka. Ya, senang aja sih kayak gitu, tapi ya di satu sisi ya sedih karena kan pengen banget gendong-gendong mereka ketika lagi jalan-jalan. Tapi bicara masalah liburan ya Kak, kemarin liburan ke Bali ini dari siapa sih inisiatifnya? Kan Kak baru sembuh juga. Ya, Virus sih, Virus tiba-tiba kan kita random aja tiba-tiba di rumah bilang, sayang aku mau ngajak kamu ke Bali gitu ya. Serius udah? Iya katanya. Kamu kan dari tahun kemarin kan belum liburan, terus kamu sakit, terus mama juga meninggal, kayak pasti perasaan kamu, emosi kamu juga pasti kan lagi gak enak gitu kan. Aku pengen bikin kamu ya lebih stress relief lah, bikin apa sebenarnya sekarang healing. Rumah keduanya di Bali ya. Terus tadinya kan mau umroh, cuma aku belum boleh pergi jauh. Iya takutnya. Masih dalam masa masih minum obat gitu. Akhirnya ya ke Bali lah yang dekat, udah gitu bisa ngajak anak-anak semua. Jadi ya nyampe sana udah, kamu pokoknya nggak boleh mikirin kerjaan, nggak boleh pusing mikirin apa-apa. Kamu senang-senang aja di sini. Kamu main di laut, kayak berenang apa segala macam, kita jalan-jalan. Oh ya udah, makasih. Jadi idenya dia gitu. Tapi works nggak? Begitu pulang kayak fresh lagi gitu? Iya sih.
karena kan tahun kemarin banyak banget ya yang dilewatin, tiba-tiba kayak dikasih kesempatan buat liburan ya lebih tenang gitu. Memang pada saat itu aku nggak boleh pokoknya ada telepon atau WhatsApp yang berhubungan dengan kerjaan nggak usah dibalas kata segala macam. Tenang aja dulu di sini, kalau rezeki juga nggak kemana-mana daripada kamu nanti pusing lagi apa segala macam. Udah akhirnya ya udah fokus liburan fokus. Pas pulang baru deh mulai aktivitas lagi, cuma dengan kondisi yang lebih enak aja gitu. Sebenarnya mau kemana pun asal bareng keluarga, bareng anak-anak pasti happy banget gitu kan. Cuma memang butuh situasi dan tempat baru sih gitu. Karena selama sakit kan lagi di rumah, pemandangannya itu, sesekali kerja pemandangannya ini gitu kan. Butuh tempat yang baru buat emang senang-senang sama anak-anak. Jadi dia bukan cuma pengen nyenengin aku, tapi nyenengin anak-anak juga. Tapi waktu liburan respon kalian sendiri untuk itu apa dari keluarga? Enak nih kembali lagi, nggak ada yang ajak nih. Jadi itu memang hobi banget. Jadi kalau liburan tuh pasti ke Bali, karena nggak tahu ya mungkin suasananya lebih yang deket juga, karena kondisi juga jangan terlalu jauh. Cuman ya kadang-kadang kalau nggak teknik, oh ya udah ke Bali, udah langganannya udah ke Bali aja, udah ke situ aja. Tapi di liburan ini ada pesannya nggak sih untuk Kak Sony? Jangan ini, jangan itu. Pokoknya kalau sama dia tuh jangan capek aja, udah nasihatnya jangan terlalu capek, olahraga jangan terlalu berlebihan gitu aja. Kita, iya. Kalau apa selain obat sama fisioterapi itu ada kayak apa jamu atau ramuan yang Herbal khusus gitu, gitu. herbal sih? Herbal aku belum nyobain dulu ya, karena sekarang lagi fokus dengan pengobatan dokter. Jadi aku ikutin dulu secara medisnya seperti apa gitu kan. Terus yang paling susah sih sebenarnya karena yang kemarin ada penyempitan juga di leher pas kemarin sakit dan kepala. Itu selain fisioterapi sama minum obat, aku harus dibiasakan duduk tuh harus tegak, berdiri tuh harus tegak. Tapi Gitu. kalau duduk ini nggak bisa lama-lama. Nggak bisa lama-lama. sakit. Jadi kalau lebih berdiri tiduran tuh lebih enak, lebih nyaman gitu. Tapi makanya harus gini mulu kan, orang yang nggak Capek. biasa tegapan ya capek banget gitu, jalan tuh harus gini. Wah gitu. Bikin orang sombong. Iya. Tapi memang itu kata dokternya itu salah satu juga pengobatannya. Terus udah Pak, jangan kebanyakan pikiran. Nah mungkin itu salah satu kemarin Iya, benar. alasan Pikiran. harus ngajak liburan kan, karena terakhir aku check up. Coba deh Pak, fokusnya jangan ke hal-hal yang kayak terlalu overthinking lah gitu, nggak usah terlalu overthinking, jangan banyak pikiran, lebih tenang aja gitu jalaninnya. Karena kan ya pasti kepikiran kan, cowok, kepala rumah tangga, kepala keluarga, harus mikirin anak, mikirin istri, nggak mungkin nggak kepikiran gitu. Iya. Tapi untungnya punya support system yang bagus di rumah yang baik. Ya udah akhirnya dibilang udah saya nggak usah banyak pikiran, liburan aja gitu. Tapi di Bali kemarin King Fahaz ini kan terkenal banget di protektifnya Kak. Ada nggak sih yang protektif kemarin waktu di Bali selama liburan nggak boleh makan ini atau apa gitu? Enggak, bukan soal makanan, lebih ke benar sama kakak-kakak juga Capeknya. kecapeknya itu gitu. Karena kan kalau kulihat postingannya jalan ke sini, aduh ini nanti capean, itu kan namanya belum ada setahun gitu, jadi benar-benar harus istirahat ya. Cuman mungkin pikiran kan juga memang nggak boleh, itu biasa pikiran tuh kan larinya ke semuanya, jadi memang kita kepikiran tuh benar-benar harus tenangnya. Mungkin ya lebih jalan-jalan ke keluarga itu mungkin lebih fresh ya kan, cuman ya capeknya kan tetap harus diimbangin. Iya. Itu aja sih ditakutin. Karena kan kalau di sana kan pengen nyenengin anak-anak ya, pengen nemenin juga gitu. Apalagi udah fast itu kan udah mau masuk ke remaja, pasti permainannya beda dengan kakak Eja sama Ade Zafi gitu. Jadi ya aku harus nemenin dia main bodyboard di laut gitu kan. Aku harus nemenin dia main ya bola gitu. Aku harus nemenin dia berenang. Malah pas yang bilang, "Dad nggak apa-apa nemenin, nanti capek nggak?" Enggak gitu kan. Misalkan kayak lagi main volley di sana, "Dad capek nggak?" Kalau capek udah aja, dia care banget gitu. Karena ya dia tahu lah gimana didinya kemarin gitu kan. Jadi ya udah, walaupun kita kayaknya pengen aja jalan-jalan terus sama dia gitu. Pengennya sih udah nggak usah pikirin sakitnya Dedi, senang-senang aja. Cuma memang mereka pada dasarnya care dengan sendirinya gitu. Jadi ya itu salah satu obat juga dan semangat juga sih buat aku. Setelah liburan nih Kakak juga aktif kajian juga, Kak Virus juga. Ini emang mau membagi waktunya gimana sih? Saling-saling kerja atau gimana sih? Iya, nggak tahu ya, alhamdulillahnya. Jadi ini sama Pak Iris tuh lagi nggak tahu ya, mungkin orang pengen tahu kisah kita atau pengen caranya supaya bisa termotivasi dengan apa yang kita alamin. Jadi banyak banget kayak kita kajian-kajian atau festival-festival apa, atau mereka bikin acara apa untuk kita jadi pembicaranya gitu. Kita bukan menggurui ya, karena beda ya, cuma
mereka pengen dengar kisah kita dan kenapa kita semangat banget dan apa aja yang dilakuin. Jadi alhamdulillah gitu, jadi dari satu tempat ke tempat lain aku sama Virus sering diundang buat hal-hal kayak gitu. Bahkan untuk foto bersama keluarga, bareng-bareng baju muslim, bahkan terus terakhir fashion show sama-sama keluarga gitu. Ya alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, banyak masyarakat atau teman-teman yang kayak sayang dengan keluarga kita dan mereka pengen tahu nih gimana sih caranya supaya menjadi seperti itu. Walaupun aku cuma menceritakan dengan apa yang aku jalanin aja, bukan mau bermaksud nguburin atau ngasih mereka. Emang hari-hari kehidupannya romantis. Tapi sepadat apa nih kegiatan kakak dari bangun tidur sampai tidur lagi nih? Ya nggak seharian sih, paling ada ya 2 jam 4 jam untuk keluar, ada aktivitasnya lah gitu, atau ada kerjaan-kerjaan seperti itu. Cuma belum setiap hari juga gitu. Pelan-pelan berangsur-angsur untuk ngambil kerjaan juga. Kadang ada beberapa yang kayak terlalu jauh, misalnya di luar kota segala macam, kita nggak bisa gitu. Karena ya kendala kesehatan memang belum boleh terlalu jauh dan lebih jauh sering-sering juga. Jakarta aja lah, jangan kemana-mana dulu. Tapi setelah pemulihan ini bakalan mau ambil stripping gitu nggak? Enggak ya, sinetron nggak dulu katanya. Kalau sinetron takutnya nanti pulangnya pagi, ya kan datangnya nanti harus pagi lagi, sedangkan ini kan istirahatnya benar-benar harus cukup. Jadi kayak gini aja lah dulu, sampai benar-benar setahun 2 tahun mungkin udah enakan ya. Ini kan masih ibaratnya setahun aja belum. Iya. Kangen sih dengan dunia acting gitu kan, karena kan aku awalnya juga dari sinetron, dari FTV kan sebelum Ada ngekos. kangen juga. Kangen, tapi memang dari sebelum sakit pun selalu kayak PH-PH terus station tuh nawarin, ayo dong sinetron lagi balik. Enggak, masih belum mau ya, bukan nggak mau ya, belum mau karena lagi nyaman dengan kehidupan host gitu ya, yang cuma 2 jam setiap hari atau 4 jam setiap hari dengan walaupun 3 program pun biasanya cuma 1 jam, 2 jam, 3 jam selesai pulang. Jadi banyak waktu sama keluarganya. Jadi belum siap untuk lama-lama di lokasi gitu, apalagi ketika pasca sakit ini gitu kan, makin nah ini deh, anak-anak lebih protektif juga lagi, apalagi pas aku udah tawaran, terus aku cerita ke maminya, pas denger terus nggak ada maminya, pas cuma bilang gini, yakin deh mau sinetron, apa sih sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi jadi bisa nggak pulangnya cepet aja, atau minta libur kayak Sabtu Minggu. Ya Allah, Sabtu Minggu minta libur gimana caranya gitu. Ya pokoknya 4 jam, 5 jam, dia protektif banget orangnya. Gak bisa dong sayang, walaupun Minggu oke lah bisa libur, tapi nggak mungkin Sabtu Minggu libur, aku bilang gitu. Apalagi sinetron gitu kan, sip kita semua. Jadi dia gitu lah, anak-anak protektif banget. Tapi mengobati kerinduan untuk syuting, stripping dan lainnya itu gimana sih cara Kak Sun? Kalau aku kadang bikin konten sama istri yang kayak acting-actingan lucu ya, biar nggak lupa-lupa banget acting gitu kan, ya mencurahkan kesenangan dalam acting gitu konten. Atau untuk program aku yang host ini, ya aku nggak cuma kayak nge-host aja gitu, jadi kayak aku pembawaannya aku kayak aku acting-actingin, ya udah gitu, lebih kayak gitu. Terus di rumah juga suka bercanda-bercanda. Tapi udah lama juga nih kan di dunia entertain, dari Kak Rensi untuk Kak Elma juga ada nggak sih kalau nasihatnya nih, warningnya jangan sampai kayak gini ya jadi artis atau gimana nya? Ya pokoknya kalau sebelum waktu Tony belum main sinetron ya masih model ini, terus ya kita cuma kasih masukan pokoknya kalau kita jadi di dunia entertain kita nggak boleh sombong, itu aja. Sama fans harus baik, sama wartawan juga harus baik, pokoknya kita nggak boleh sombong gitu. Jadi jangan ada kayak kita gue begini enggak, jadi kita harus menganggap tuh semuanya teman. Itu aja sih, pokoknya mama juga pesan kalau jadi artis nanti pada semua jangan sombong ya, udah itu aja sih. Terus profesional kerja tuh tetap harus, disiplin waktu juga harus, jangan sampai orang menunggu. Lebih baik kamu yang nunggu nggak berapa lama, tapi jangan sampai kamu yang ditunggu akhirnya kamu ngerusak acaranya, programnya. Tipe kita tuh kalau syuting tuh pasti on time. Kadang-kadang kru belum datang kita udah datang. Iya, gitu. aku sama Karen sih. Selalu begitu. Virus juga. Karena saya orangnya panikan ya. Jadi kalau orang ditungguin orang tuh udah, aduh, cepetan kayak gitu. Mendingan saya nunggu nggak apa-apa sambil tiduran istirahat. Mending setengah jam sebelum acara. Iya, itu tipe kita begitu kalau kerja. Tapi sering sharing nggak sih antara pekerjaan, ada dapat kerjaan ini atau apanya gitu? Ya ada sih, kalau misalkan ini begini ya, kemarin ini begini, ada aja sih syuting ini, ntar begini, ada aja sih. Apalagi kayak Elma kan juga lagi syuting film terus gitu kan, terus dia cerita ditawarin film ini sama begini, tapi ini begini, udah ambil aja dulu, bilang gitu cerita, yakin nih ceritanya bagus, karakternya apa?
oh, udah main aja, terus aku bilang totalitas, siapa tahu dapat penghargaan kayak gitu-gitu. Akhirnya semangat. Terus kadang Erma juga nanya, kayak tadi baru ditanya lagi, programnya apa lagi selain Islam itu indah gitu. Belum ada. Nah, ntar kayak doain deh, pokoknya rezeki mah nggak ini, apalagi kan baru mulai lagi setelah sembuh, orang juga masih belum banyak yang tahu kalau kamu sembuh gitu kan. Mungkin kalau udah tahu sembuh mungkin bisa lebih jalan lagi gitu. Kayak terakhir kemarin pas aku fashion show keluarga, ada beberapa klien yang punya produk-produk baju-baju muslim. Ada berapa orang gitu sempat bilang udah sembuh ya, tuh tau gitu aku pakai keluarga kamu buat lebaran tahun ini, buat gitu gini, saya pikir masih sakit gitu. Ada lagi yang bilang ya telat banget ya, mana saya udah jalan lagi, saya tadinya pengen pakai kamu sama keluarga, cuma saya pikir masih sakit gitu, jadi dikiranya sakit, terus sekarang udah mulai sembuh, udah bisa beraktivitas lagi gitu. Berarti sekarang full gaya hidup sehat nih? Iya, sebenarnya dari dulu aku juga udah gluten free, udah dairy free gitu kan. Ya sakitnya juga mungkin ya nggak tahu ya, memang udah waktunya sakit aja gitu. Jadi ya udah semakin hidup sehat, semakin jaga makan, tapi ya olahraganya yang dikurangin gitu, karena kan yang berat-berat. Berat. Overthinkingnya dikurangin karena aku terlalu yang overthinking kan. Ya. Lalu depan gimana nih? Kalau Gitu. mikirin yang enggak yang belum terjadi, udah enggak nih orangnya begitu. Gitu. Jadi stres duluan belum terjadi, makanya itu yang nggak boleh, karena sumber dari penyakit itu dari pikiran. Jadi pelong aja gitu. Ya kan Cici nggak ada sedih nyantai aja. Rezeki kan Dia orangnya paling woles banget nih. Iya, jadi aku bersantai. Paling santai sih aku, nggak mau dipikirin, karena pikirin langsung stres sendiri, stres jadi gendut. Kalau saya stres jadi gendut, gemuk. Makanya kalau aku tuh bisa berapa bulan ke depan itu udah aku pikirin tuh mau ngapain, mau ini. Ya, bahkan kalau udah kerjaan misalnya masih 2 minggu lagi, gua harus pakai ini, harus baju ini, gua harus persen gitu gitu. Aku tipe yang begitu. Tapi pernah dapat tawaran barengan nggak sih? Tapi habis itu nolak gitu kalau untuk syuting dan lain-lainnya. Belum sih, tapi rencana Elma katanya mau bikin, insya Allah kalau bikin film, jadi yang main satu keluarga semua. Ya karena bilang dia lagi, gua lagi nulis cerita nih, lagi tulis, lagi bikin nanti skripnya juga. Tapi gue pengen main sekeluarga semua. Ada investor nih, gue lagi nyari, gue mau ada cerita buat film, jadi yang main keluarga semua, ada kayak gitu. Kalau FTV itu dulu aku sering bareng Kak Elma. Aku pernah sih FTV juga berdua sama Elma juga. Kalau Moni belum ya? Sama Kak Rensi belum pernah. Belum ya, sama Kak Elma deh. Iya. Kalau aku sama Elma udah. Dan Kak Rensi sendiri ada nggak pesan untuk Kak Sony untuk kedepannya gimana? Pokoknya sehat, jangan terlalu banyak pikiran. Karena sehat itu mahal ya, karena sehat itu menyangkut semuanya. Nanti kalau banyak pikiran nggak bisa ke kerjaan yang lain. Jadi yang penting sehat aja dulu, fit di badannya, baru nanti kalau udah setahun 2 tahun dokter bilang udah sehat, juga boleh kerja berat baru. Pengennya adik-adikku saya semua sehat. Karena sehat itu mahal, jangan sampai sakit. Oke. Thank you.